Shalom saudara-saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pemahaman-pemahaman yang tidak begitu rumit di dalam iman Kristen, tapi juga yang selalu kita kerjakan sehari-hari. Tapi saat ini saya tidak membahas topik yang spesial, namun mau mengangkat suatu fenomena yang lagi viral pada tanggal 17 kemarin pada hari Minggu saat umat Kristen di Tangerang dipersekusi oleh orang-orang yang anti Kristus. Mereka ibadah di rumah dan seorang ibu dipaksa untuk menandatangani bahwa mereka tidak boleh ibadah lagi di rumah mereka. Sebenarnya bukannya orang Kristen itu tidak mau membangun gereja, tapi yang sangat susah di negara ini adalah pemimpin yang mau membela hak-hak masyarakat yang kecil. Orang Kristen selalu mengikuti apa kata negara, tetapi mendapatkan izin itu tidak gampang. Orang Kristen mau mendapatkan Injil sama dengan membenturkan kepala di tembok. Bayangkan saja orang Kristen harus mencari tanda tangan 90 orang dengan KTP. Coba Bapak bayangkan. Sebenarnya orang Kristen kalau bukan di bawah suatu negara, bisa saja kami ibadah di mana-mana. Tidak memerlukan gedung. Tetapi kalau kami ibadah di sembarang tempat, apakah saudara-saudara tidak risih? Itu lebih mengganggu lagi ketertiban umum. Orang Kristen ibadah di jalan atau di tempat-tempat di mana ia mau beribadah, pasti akan mengganggu, baik dari segi ketertiban umum, maka juga akan mengganggu juga berisik dan sebagainya. Padahal kita tahu bulan ini adalah bulan puasa. Yang dituntut adalah berbuat baik, berdharma. Tetapi aneh, mengapa harus mengganggu orang lain menyembah Tuhannya? Ini benarkah sikap yang dituntut untuk berbuat baik? Benarkah ini cerminan bahwa sebenarnya kebencian ada dalam hati saudara-saudara? Dan kebencian itu bagi umat Kristen mengakui bukan membenci kami, tetapi sebenarnya saudara-saudara membenci Tuhan kami.
Dan orang-orang yang membenci Tuhan kami, itu gelarnya anti-Kristus. Karena itu setiap orang yang mengganggu, setiap orang yang mengeksekusi, setiap orang yang menganiaya kehidupan orang Kristen, mereka adalah anti-Kristus. Anti-Kristus selalu bergentayangan agar menyesatkan umat-umat Tuhan, memutarbalikan firman, membawa orang jatuh dalam pengikut-pengikutnya. Karena itu saudara-saudara, jangan gentar dan gelisah. Ibadah saudara-saudaraku yang ada di Tangerang diganggu. Janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya sempat berpikir, kalau orang Kristen tidak boleh ibadah di rumahnya, bolehkah mereka ibadah di rumahmu? Karena di rumahnya saja dia berdoa tidak boleh. Berarti pergi ke rumah saudara-saudara dan di sanalah mereka harus beribadah. Umat Kristen, saat saudara-saudara terganggu, dia memerintahkan saudara-saudara ibadah di gereja. Dan saya sudah membuktikan itu ketika saya melakukan pelayanan di Jakarta. Saudara-saudaraku yang sebangsa yang beda dengan keimanan saya tampung di dalam gereja. Saya persilahkan mereka ibadah menurut keyakinannya. Cuma saat itu belum ada media sosial seperti HP sekarang ini. Kalau seandainya zaman sekarang, saya akan posting bagaimana saudara-saudara ibadah di dalam gereja. Dan kami tidak mengatakan, lu haram. Enggak. Karena pahamilah, Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Demikian pengajaran kita saat ini. Kiranya mencerahkan cara berpikir kita sebagai sesama umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.